Belum usai dengan Omikron, maksud kami kini muncul kembali varian baru yang diyakini lebih menular dibandingkan dengan Omikron. Ilmuwan di Prancis melaporkan hasil identifikasi adanya varian B1640.2 atau varian IHU yang mengandung 46 mutasi yang membuatnya lebih kebal dari vaksin. Saat varian Omikron masih menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, kembali ditemukan varian lainnya yang diyakini kebal terhadap vaksin. Temuan ini diidentifikasi oleh para peneliti di University Hospital Institute, di mana varian COVID-19 B1640.2 atau IHU diketahui memiliki 46 mutasi genetik. Sedikitnya, sudah ada 12 kasus infeksi varian terbaru IHU di Tenggara Perancis. Kasus pertama berasal dari seseorang yang mempunyai riwayat perjalanan ke Kamerun, Afrika Tengah selama 3 hari. Kendati demikian, World Health Organization atau WHO menyebut varian IHU bukan ancaman dan hingga saat ini masih dalam pemantauan. Ya, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya virus IHU ini dan seperti apa pula karakter dari varian B1640.2 ini, kita langsung saja membahasnya bersama epidemiolog dari Griffith University, Kang Diki Budiman. Selamat siang, Kang Diki. Apa kabar? Alhamdulillah, Bang Andrew. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, ini menjadi suatu berita yang menghebohkan masyarakat kita nih Kang, karena belum selesai kita berurusan dengan varian Omikron, kemudian di Prancis ditemukan kembali varian baru B1640.2 atau varian IHU. Boleh diceritakan ini varian apa lagi Kang Diki? Apakah sudah masuk ke varian of interest atau justru sudah masuk ke varian of concern, Kang Diki? Saat ini belum ya, baik masuk ke varian of variant of interest, apalagi variant of concern. Nah, yang menjadi juga harus dipahami oleh kita semua bahwa sebenarnya varian ini ditemukan 1 bulan lebih awal dari varian Omikron atau di Oktober sebetulnya. Kalau Omikron kan November, ditemukan pertama kali dan dilaporkan. Dan betul ini memang ada mutasi yang berpotensi ya menjadi masalah atau memperburuk pandemi, karena terutama ya kembali kalau bicara saat ini kalau memperburuk itu selain bisa cepat menular ya, varian ini juga bisa berpotensi menurunkan efikasi antibodi baik dari vaksinasi maupun terinfeksi. Namun yang juga kabar baiknya saya sampaikan bahwa meskipun dia memiliki potensi itu, tapi sampai saat ini dia hanya memiliki kurang dari 50 sequencing secara total di GISAID ya, yang menjadi basis data untuk varian-varian atau sequencing ini. Dan sejauh ini kasusnya di kisaran 20-an dan itu pun semuanya masih di Prancis ya. Jadi belum ada terdeteksi di luar negara Prancis. Nah, ini tentu menjadi satu kabar baik di tengah adanya potensi tadi ya, bahwa dia akan bisa berpotensi memperburuk. Nah, artinya lagi kalau dibandingkan dengan dengan Omikron yang kita tahu dalam waktu relatif singkat kurang dari 2 bulan saja sudah di hampir 140 negara. Nah, ini artinya tentu potensi Omikron masih harus yang paling sangat kita harus waspadai, termasuk juga Delta. Baik, jadi meski belum masuk ke dalam varian interest maupun varian of concern, kita tetap harus waspada ya supaya virus ini juga tidak menyebar, karena kita tidak tahu seperti apa sebetulnya karakter dari varian IHU ini. Pertanyaan selanjutnya, Kang Diki, apa yang menyebabkan sebuah virus dari COVID-19 ini begitu cepat beradaptasi dan begitu cepat dia bermutasi juga? Dan ketika bermutasi, tentu virus-virus tersebut mengupgrade dirinya, memperkuat lagi kekebalannya ataupun memperkuat lagi senjata mereka. Apa sebetulnya indikator-indikator yang membuat mereka begitu dengan cepat untuk bermutasi, Kang Diki? Ya, pertama yang membuat mereka dimungkinkan bermutasi kemudian juga melahirkan varian baru karena kita manusia memberikan peluang itu, memberikan kesempatan pada virus ini untuk bersirkulasi, menginfeksi dengan leluasa.
Karena apa? Karena kita abai dalam 5E dan juga karena kita belum memaksimalkan upaya vaksinasi kita, termasuk juga pelonggaran di pintu masuk negara. Nah, ini yang membuat kita akhirnya semua ancaman ini bisa masuk kalau kita semuanya abai. Dan bicara potensi lahirnya varian ini juga, varian baru ini juga tidak hanya dikatakan 1-2 negara, tapi pokoknya setiap wilayah di dunia ini ada yang memberikan kesempatan tadi ya, pelonggaran dan pengabaian tadi ya, artinya dia akan berpotensi melahirkan satu varian. Nah, dan disinilah kita melihat bahwa semakin leluasa virus ini menginfeksi dan bersirkulasi, disinilah dia dengan mudah melakukan ya replikasi tadi dan akhirnya bermutasi dan lahir varian. Dan untuk diketahui setiap minggu tuh ada varian baru, Bang Andrew ya, di dunia ini terkait COVID-19 ini. Dan mayoritas dari varian ini yang muncul ini sebetulnya merugikan virus itu sendiri. Nah, karena umumnya tidak bisa berkembang, tapi hanya cukup 1-2 saja dari varian yang akhirnya bisa merugikan manusia, yang bisa akhirnya memperburuk. Dan dengan situasi saat ini di mana manusia ini mayoritas sudah mulai banyak memiliki imunitas, tentu virus ini kan punya karakter untuk beradaptasi ya, untuk bertahan. Sehingga ketika dia menginfeksi seseorang yang sudah divaksinasi, karena kita beri kesempatan tadi, akhirnya dia belajar, oh ini dengan antibodi ini dia belajar bagaimana escape namanya, supaya tidak terdeteksi, karena itu sifat natural dari virus, dan sehingga akhirnya lahirlah satu turunan dari varian COVID-19 ini yang bisa lebih pandai lagi menyiasati apapun vaksin. Nah, ini yang tentu harus dicegah dengan cara apa? Ya tetap meskipun sudah divaksinasi kita harus terapkan betul 5M dan 3T ini. Baik, ini justru menjadi perbincangan yang menarik nih. Tadi Kang Diki menyebutkan pengabaian dari protokol kesehatan ini menjadi sebuah celah ya. Kita seperti memberikan kesempatan dalam tanda kutip kepada virus untuk mereka bisa beradaptasi, kemudian bermutasi di tempat-tempat mereka tersebut. Apakah akan ada kemungkinan juga dengan adanya pengabaian yang dilakukan di tempat kita di Indonesia, akan muncul varian-varian lokal, varian-varian baru di Indonesia, Kang Diki? Sangat sudah muncul sebetulnya. Hanya seperti halnya varian IHU ini yang juga terdeteksi di Indonesia tidak bisa atau belum, ya alhamdulillah sih belum seperti yang Delta ataupun Omicron. Tapi kalau kita terus berikan kesempatan ini dengan pelonggaran dan pengabaian, ya bukan tidak mungkin akan lahir varian yang juga sehebat atau bahkan lebih hebat dari Delta dan Omicron. Nah, inilah yang artinya harus kita sadari. Dan sekali lagi bicara varian atau potensial lahirnya varian ini, kita harus sadari bahwa upayanya itu apapun, ya, varian apapun, ya sama ya dengan 3T, 5M, vaksinasi dan pengetatan. Dan itu yang sekali lagi menjadi ujian kita semua ya, terutama masuk ke tahun ketiga ini, Bang Andrew. Baik, jadi tetap protokol kesehatan ini menjadi kunci agar tidak membuka celah bagi virus untuk bermutasi. Nah, di satu sisi mungkin pemerintah juga menyiapkan skema untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19, yaitu dengan pertama menargetkan vaksinasi selesai di Maret 2022, Kang Diki. Dan di satu sisi juga ada namanya pemberian vaksin booster di awal Januari ini. Dan ini mungkin kita seperti kejar-kejaran ya. Di satu sisi kita ingin memperkuat kekebalan tubuh kita dengan vaksinasi. Di satu sisi varian-varian baru bermunculan dan terus bermutasi. Lalu bagaimana agar kita tidak selalu berkejar-kejaran antara kita memberikan vaksin, memperkebal imunitas, sementara di satu sisi virus ini terus juga bermutasi, terus mengupgrade dirinya supaya mereka lebih kuat lagi dengan efikasi vaksin yang telah diberikan pemerintah, Kang Diki? Ya, inilah penting pemilihan strategi berbasis prioritas, ya. Prioritas risiko, gitu, berbasis prioritas risiko. Tadi Bang Andrew menyinggung tentang vaksinasi booster. Nah, disinilah kita harus memastikan bahwa selain cakupan vaksinasi yang 2 dosis lengkap itu dikejar pada populasi umum, jangan sampai
pada kelompok yang berisiko ini abai atau kita tidak segera capai. Dan terutama kalau bicara varian baru atau potensi lahirnya varian baru, ini bicara penderita imunokompromis. Penderita seperti apa? Seperti penderita kanker, penderita HIV/AIDS ya. Karena mereka selain berisiko mereka itu mudah terinfeksi, nah virus ini kalau ada di dalam tubuh orang seperti ini yang imunokompromis, ini bisa berbulan-bulan di dalam tubuhnya. Padahal risikonya dan bahayanya kalau semakin lama virus ini SARS-CoV-2 ini ada di dalam tubuh manusia, maka semakin banyak potensi terjadinya mutasi, termasuk artinya potensi dia melahirkan varian baru. Nah ini yang sudah terbukti dengan apa? Dengan beta dan juga dengan omikron. Omikron ini bahkan disinyalir kuat ya, bahwa ini lahir di antara kelompok atau populasi risiko yang memiliki masalah imunokompromis seperti HIV, dan di Afrika kan banyak yang tidak terkendali, yang tidak tercapai atau tercakup vaksinasi. Nah ini kita ada, populasi seperti ini kita ada, bukan hanya HIV tapi juga yang kanker dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak dilindungi, selain itu berbahaya untuk mereka secara individu, berbahaya untuk juga masyarakat. Bukan hanya dalam beban kesehatan, dalam artian layanan kesehatan, tapi bisa lahir ya varian dari kelompok ini. Nah ini yang artinya vaksinasi booster juga harus mencakup, meliput kelompok berisiko seperti ini. Dan itu ada dalam rekomendasi WHO, Bang. Baik, kita harapkan meski varian baru ini, varian IHU tidak masuk dalam varian concern atau varian of interest, kita harapkan masyarakat luas tidak menyepelekan varian baru ini dan tetap menggunakan pertahanan, menggunakan amunisi yang kuat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah varian-varian baru muncul di tanah air. Terima kasih Kang Diki telah berbagi waktu dan informasi di Halo Indonesia bersama kami. Tetap jaga kesehatan Kang Diki. Sama-sama, salam sehat Bang. Salam sehat Kang Diki. Baik pemirsa, setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan kali ini untuk membahas mengenai inovasi mie sehat dari kulit durian. Wah, seperti apa ya mie ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.